Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Di antara tugas utama Nabi Isa alaihissalam adalah memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ya. Memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, saat itulah terjadi pertempuran hebat antara kaum muslimin dan pengikut-pengikut Dajjal. Ya, dari Yahudi dan yang lainnya. Hingga peperangan terjadi di mana-mana. Ya. Peperangan terjadi di mana-mana. Para pengikut Dajjal bertempur melawan para pengikut Nabi Isa dan para pengikut Imam Mahdi. Fa'idan sarafa, kita lanjutkan hadisnya. Fa'idan sarafa, ketika Imam Mahdi sudah selesai dari salatnya, qala Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, iftahul bab, bukalah pintu. Fayiftahu, ya, maka dibukalah pintu. Wa wara'uhu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudi, kulluhum dhu sayf muhallan wa saj. Fa'idha nadhara ila Dajjal dhab. Ya. Ternyata Dajjal sudah ke arah situ, Dajjal tidak tahu kalau Nabi Isa di situ. Maka di situ Dajjal ada sekitar 70.000 orang Yahudi bersama Dajjal, ya, semua megang pedang yang berhias dengan emas, ya. Maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam zab, maka dia pun meleleh, ya. Dia Dajjal yang begitu hebat, kalau melihat Nabi Isa dia pun meleleh. Kama yadhubul milhu fil ma', sebagaimana garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, maka dia pun pergi menjauh dari Nabi Isa, ya. Menjauh dari Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata kepada dia, "Inna li fika dharbatan." Wahai Dajjal, sungguhnya aku akan mukulmu dengan suatu pukulan, ya. Lan tasbiqani biha. Ya. Aku akan melempar engkau dengan suatu pukulan atau tombakan, ya, yang kau tidak akan lolos darinya. Kau tidak akan pergi, tidak akan lolos dari tombakanku tersebut. Fayudrikuhu inda babil ludis syarqi, maka Dajjal pun kabur, Isa pun mengejar, ya. Tentu Dajjal sangat cepat, namun Nabi Isa juga cepat. Sampailah Dajjal di Babil Lud Asy-Syarqi, ada suatu pintu namanya Babul Lud di Palestina sana, di bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Isa pun bermaryam membunuhnya. Fayahzimullahul Yahud, maka Allah pun menghancurkan orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Maka tidak ada satupun benda yang orang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali Allah menjadikan benda tersebut berbicara. Mau pohon, la hajaran wala syajar wala haid wala dabbah, tidak ada satupun benda yang orang Yahudi berkata ketika orang Yahudi tahu pimpinan mereka sudah tewas Dajjal, maka mereka pun segera bersembunyi, tak ketakutan. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang bersembunyi di balik batu, ada yang bersembunyi di balik dinding, ada yang bersembunyi di balik hewan. Ya, semua berbicara. Batu berbicara, hewan berbicara, dinding berbicara, ya, pohon berbicara, mengatakan, "Ya Abdullah ya Muslim, wahai Abdullah wahai Muslim, hada Yahudi, ini Yahudi di belakangku, fata'al uqtulhu, sembunyi di belakangku, marilah maka bunuhlah dia." Illal gharqadah, kecuali pohon gharqad, ya. Fa innaha min syajarihim, sungguhnya pohon gharqad adalah pohon dari pohon Yahudi yang kalau orang Yahudi berlindung di baliknya dia tidak akan memberitahukan kepada orang Islam bahwa di belakangnya ada Yahudi, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Dajjal pun tewas di tangan Isa bin Maryam. Dengan Isa bin Maryam melemparkan hirbahnya, ya. Maka tewaslah Dajjal. Sebenarnya kalau Nabi Isa pun tidak memukul Dajjal atau tidak menghantam Dajjal, Dajjal pun akan mati karena dia akan meleleh kalau dekat dengan Nabi Isa. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwasanya kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa.